Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah metode penelitian kuantitatif komunikasi. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan alat ukur metode penelitian kuantitatif, penelitian ilmu sosial, dan ilmu komunikasi. Sebelumnya, anggota kami ada Muhammad Ilham Ramadan, Raffi Kobalmi Viano Panji, dan saya sendiri Rolanda Aksari. Selanjutnya ada Introduction Research. Pendahuluan merupakan bab pertama dari sebuah karya tulis multibagian langkah awal dalam melakukan penelitian. Pada pendahuluan penelitian, pertama-tama harus mengidentifikasi topik atau pertanyaan yang mungkin ingin dijelajahi dalam proyek penelitian. Mungkin kita ingin menyelidiki topik tertentu terkait ras, gender, atau kelas. Setelah kamu mengidentifikasi topik, penelitian akan diberi beberapa ide tentang bagaimana mengatur penelitian kamu. Kita akan melihat bahwa logika sains menentukan keberadaan prosedur penelitian tertentu. Namun, kita juga akan melihat bahwa model penelitian tertentu yang sempurna secara ilmiah tidak layak secara administratif karena terlalu mahal atau terlalu memakan waktu untuk diterapkan. Kita semua menganggap diri kita bermoral atau mungkin tidak sempurna, tetapi sama bermoralnya dengan orang lain dan mungkin lebih bermoral daripada kebanyakan orang. Masalah dalam penelitian sosial dan mungkin dalam kehidupan adalah bahwa pertimbangan etis tidak selalu jelas bagi kita. Akibatnya, kita sering terburu-buru melakukan sesuatu tanpa melihat permasalahan etika yang mungkin terlihat jelas bagi orang lain dan bahkan mungkin terlihat jelas bagi kita ketika hal tersebut ditunjukkan kepada kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, kegunaan penelitian ilmu sosial dan ilmu komunikasi. Penelitian ilmu sosial merupakan sebuah disiplin ilmu yang menerapkan metode penelitian sosial dalam rangka mengkaji dan menganalisis beragam aspek sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian sosial seringkali bertujuan untuk memahami bagaimana struktur sosial, mulai dari pola interaksi hingga struktur masyarakat secara keseluruhan, mempengaruhi pengalaman dan kondisi individu dalam masyarakat. Selanjutnya, penelitian sosial memiliki sifat eksplanatoris yang bertujuan untuk memberikan alasan dan menjelaskan hubungan sebab akibat dalam berbagai fenomena sosial. Penelitian sosial menggunakan data sebagai dasar penelitian dengan data kuantitatif dalam bentuk angka dan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Kedua jenis data ini memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan penelitian sosial. Selanjutnya, penelitian ilmu komunikasi. Penelitian ilmu komunikasi adalah disiplin yang mempelajari berbagai aspek komunikasi manusia. Kegunaan penelitian ilmu komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kedua, analisis media dan isu sosial. Yang ketiga, pengembangan kampanye komunikasi. Yang keempat, ada studi kebudayaan dan identitas. Yang kelima, pengembangan keterampilan komunikasi individu. Dan yang terakhir, pengaruh teknologi komunikasi. Ya, selanjutnya adalah perbedaan penelitian ilmu sosial dan ilmu komunikasi. Dan yang pertama adalah pengertian penelitian ilmu komunikasi. Penelitian ilmu komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang peristiwa komunikasi, termasuk sistem, proses, pengaruhnya, dan pengaruhnya. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek komunikasi dalam konteks sosial dan humaniora. Dan yang kedua adalah penelitian ilmu sosial. Penelitian ilmu sosial adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis berbagai gejala atau realitas fenomena sosial di masyarakat penelitian sosial. Nah, penelitian sosial ini membutuhkan berbagai ilmu pengetahuan sosial yang baik agar peneliti mampu memahami berbagai hal mengenai penelitian sosial yang dilakukan. Penelitian sosial ini menjadi instrumen dasar yang digunakan oleh para sosiolog untuk mengembangkan berbagai ilmu dan teori mengenai konsep sosiologi yang bisa dipelajari secara sistematis.
Karakteristik penelitian ilmu komunikasi. Yang pertama adalah menggunakan teori-teori ilmu sosial. Penelitian ilmu komunikasi didasarkan pada teori-teori ilmu sosial, baik yang sudah ada maupun yang dikembangkan khusus untuk ilmu komunikasi. Dan B, yang kedua, pendekatan kualitatif berbasis teks. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmu komunikasi adalah pendekatan kualitatif berbasis teks. Contoh model analisis teks yang digunakan antara lain adalah model analisis teks Theo van Leeuwen dan model analisis teks Marxis. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode-metode penelitian kualitatif. Metode-metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam penelitian ilmu komunikasi. Contoh metode penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah etnografi. Dan yang keempat adalah menggunakan metode analisis komunikasi. Dalam penelitian ilmu komunikasi, analisis komunikasi dilakukan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Metode analisis komunikasi ini dapat melibatkan pengubahan teknik-teknik statistik dan non-statistik. Dan bisa disimpulkan juga, penelitian ilmu komunikasi adalah bidang studi yang memfokuskan pada komunikasi manusia, baik dalam konteks interpersonal, massa, atau organisasi. Berikutnya, penelitian ilmu sosial. Penelitian ilmu sosial adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis berbagai gejala atau realitas fenomena sosial di masyarakat. Penelitian sosial ini membutuhkan berbagai ilmu pengetahuan sosial yang baik agar peneliti mampu memahami berbagai hal mengenai penelitian sosial yang dilakukan. Penelitian sosial ini menjadi instrumen dasar yang digunakan oleh para sosiolog untuk mengembangkan berbagai ilmu dan teori mengenai konsep sosiologi yang bisa dipelajari secara sistematis. Nah, berikut adalah karakteristik penelitian sosial. A. Berfokus pada fenomena sosial. B. Menggunakan data empiris dan metode ilmiah. C. Dilakukan secara sistematis dan terancang. D. Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai fenomena sosial. Nah, dalam melakukan penelitian sosial ini, peneliti harus memahami berbagai hal mulai dari pengetahuan penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, manfaat, dan fungsi tujuan penelitian sosial, hingga jadi hingga jenis sampai jenis penelitian sosial. Yang kedua, manfaat penelitian sosial. A. Sarana mengembangkan ilmu pengetahuan. B. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena sosial. C. Memberikan solusi atas masalah-masalah sosial. D. Memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Dan yang ketiga, subbab ketiga adalah jenis-jenis penelitian sosial. A. Penelitian deskriptif. B. Penelitian korelasional. C. Penelitian eksperimental. D. Adalah penelitian survei. E. Adalah penelitian kualitatif. F adalah penelitian kuantitatif. Dan yang keempat adalah fungsi penelitian sosial. A. Menjelaskan fenomena sosial. B. Memprediksi fenomena sosial. C. Mengontrol fenomena sosial. D. Mengembangkan teori sosial. Nah, selanjutnya adalah perbedaan penelitian ilmu komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut. Satu, objek penelitiannya. Penelitian ilmu komunikasi mengkaji proses komunikasi manusia termasuk penyampaian pesan, interaksi verbal, dan nonverbal, serta pengaruh media massa. Objek penelitian dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi. Yang kedua adalah metodologi. Penelitian ilmu komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian seperti analisis konten, eksperimen komunikasi, survei komunikasi, dan observasi perilaku komunikasi. Metode ini membantu menganalisis berbagai komunikasi mempengaruhi perilaku dan persepsi. Tiga, teori.
Penelitian ilmu komunikasi didasarkan pada teori-teori komunikasi, termasuk teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi massa, dan teori komunikasi organisasi. Teori ini membantu dalam memahami berbagai pesan dikirim, diterima, dan diinterpretasikannya. 4. Tujuan. Tujuan praktis. Tujuan penelitian ilmu komunikasi adalah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, politik, media, dan hubungan interpersonal. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang pesan yang lebih efektif, mengelola konflik komunikasi, dan memahami dampak media massa. Kesimpulan dari perbedaannya. Penelitian ilmu sosial dan ilmu komunikasi memiliki fokus yang berbeda. Ilmu sosial lebih berorientasi pada pemahaman masyarakat dan perilaku sosial, sementara ilmu komunikasi lebih berfokus pada pemahaman proses komunikasi manusia dan pengaruhnya. Meskipun keduanya dapat saling terkait dalam beberapa kasus, pendekatan, metode, dan tujuan utama dari kedua bidang ini berbeda. Selanjutnya ada analisis, etika, dan politik penelitian sosial dalam permasalahan kasus COVID-19 atau pengumpulan data masyarakat dalam pelaksanaan riset dan penelitian kasus COVID-19. Dalam kasus yang terjadi 2 tahun silam, yaitu mengenai kasus COVID-19, tentu hal ini sangatlah berdampak ke segala aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, politik, dan juga sosial. Berbagai cara dan upaya oleh pemerintah, lembaga kesehatan, dan juga lembaga kemasyarakatan terus dilakukan dalam menangani kasus COVID-19 yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan riset dan juga penelitian. Dalam pelaksanaan riset dan penelitian tentu membutuhkan pengumpulan data masyarakat dalam penanganan pandemi kasus COVID-19 yang terjadi di suatu daerah. Berikut adalah fungsi penting pengumpulan data masyarakat dalam menangani kasus COVID-19. Pertama, ada pemantauan penyebaran virus. Data masyarakat ini membantu dalam pemantauan dan pelacakan penyebaran virus COVID-19, informasi tentang jumlah kasus, lokasi penyebaran, dan tingkat penularan, membantu pihak berwenang dalam memahami sebaran geografis dan waktu pandemi. Yang kedua, ada identifikasi kasus positif. Data masyarakat ini membantu dalam identifikasi kasus positif COVID-19 dengan mengumpulkan informasi tentang gejala, riwayat perjalanan, dan kontak dekat. Petugas kesehatan dapat mengidentifikasi dan mengisolasi individu yang terinfeksi secara lebih cepat. Selanjutnya, pelacakan kontak. Data masyarakat ini juga membantu dalam pelacakan kontak. Ini melibatkan identifikasi orang-orang yang telah berinteraksi dengan individu positif COVID-19, memungkinkan untuk mengisolasi potensi penyebaran lebih lanjut. Yang keempat, ada perencanaan kapasitas kesehatan. Data mengenai jumlah kasus yang terkonfirmasi dan tingkat kebutuhan perawatan kesehatan membantu dalam perencanaan kapasitas sistem kesehatan. Ini termasuk persediaan tempat tidur rumah sakit, peralatan medis, dan tenaga medis yang diperlukan. Yang kelima, ada evaluasi efektivitas tindakan. Data yang terus-menerus dikumpulkan memungkinkan evaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga kesehatan untuk menilai apakah kebijakan yang ada telah berhasil dalam menekan penyebaran virus atau memerlukan penyesuaian. Yang keenam, ada komunikasi dan edukasi masyarakat. Data COVID-19 digunakan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini melibatkan memberikan pemahaman tentang resiko, tindakan pencegahan, dan pentingnya vaksinasi untuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19. Etika dan politik penelitian sosial. Dalam buku The Practice of Social Research yang
ditulis oleh Earl Babbie. Mengenai etika dan politik penelitian sosial pada bab pertama, beberapa masalah etika yang perlu dipertimbangkan peneliti dalam penelitian sosial meliputi: pertama, pelaporan dan transparansinya. Peneliti memiliki kewajiban etis untuk melaporkan temuan mereka secara akurat dan lengkap, termasuk mengungkapkan kesalahan, keterbatasan, atau kekurangan dalam penelitian. Yang kedua adalah informed consent. Peneliti harus mendapatkan informed consent dari peserta, memastikan bahwa mereka memahami tujuan, prosedur, potensi risiko, dan manfaat penelitian sebelum setuju untuk berpartisipasi. Dan yang ketiga adalah perlindungan populasi rentan. Para peneliti harus sangat berhati-hati ketika bekerja dengan populasi rentan, seperti remaja atau tahanan, untuk memastikan hak dan kesejahteraan mereka terlindungi. Dan yang keempat adalah anonimitas dan kerahasiaan. Peneliti harus melindungi privasi dan kerahasiaan peserta dengan memastikan bahwa identitas dan informasi pribadi mereka dijaga kerahasiaannya. 5. Menghindari bahaya peneliti. Mohon maaf, menghindari bahaya. Peneliti harus berusaha untuk meminimalisirkan potensi bahaya atau konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari penelitian tersebut. Dan idealnya, memastikan bahwa peserta mendapat manfaat dari penelitian. 6. Konflik kepentingan. Peneliti harus mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi proses penelitian atau interpretasi hasil. Isu-isu etika ini penting untuk dipertimbangkan untuk melakukan penelitian yang menghormati, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi peserta masyarakat luas. Selain daripada etika, politik juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Peneliti dalam melakukan penelitian sosial berdasarkan buku tersebut antara lain: 1. Pendanaan dan sumber daya. Para peneliti perlu mempertimbangkan iklim politik dan prioritas ketika mencari dana untuk penelitian mereka. Faktor politik dapat mempengaruhi ketersediaan dan alokasi dana penelitian. 2. Akses ke data. Peneliti mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses data tertentu, terutama jika dikendalikan oleh lembaga pemerintah atau entitas politik lainnya. Pertimbangan politik dapat mempengaruhi ketersediaan dan transparansi data yang dapat mempengaruhi proses penelitian. Yang ketiga, bias dan objektivitas. Para peneliti perlu menyadari bias mereka sendiri dan pengaruh politik potensial pada penelitian mereka. Penting untuk mengupayakan objektivitas dan melakukan penelitian dengan cara yang bebas dan bias politik. Keempat, diseminasi. Diseminasi temuan. Pertimbangan politik dapat mempengaruhi desimasi dan presentasi publik dari temuan penelitian. Para peneliti mungkin menghadapi tekanan untuk mempresentasikan temuan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan atau ideologi politik tertentu. 5. Implikasi kebijakan. Penelitian sosial sering memiliki implikasi kebijakan, dan peneliti perlu mempertimbangkan dampak politik potensial dari temuan mereka. Penelitian yang menantang kebijakan yang ada atau mendukung agenda kebijakan atau mendukung kebijakan yang ada atau mendukung kebijakan tertentu dapat diperdebatkan secara politis. Penting bagi para peneliti untuk menavigasi isu-isu politik dengan integritas, transparansi, dan komitmen untuk mengejar pengetahuan dan pemahaman. Dengan mengakui dan menangani pertimbangan politik, peneliti dapat berkontribusi pada wacana publik yang lebih terinformasi dan berbasis bukti. Sekiranya berikut adalah rangkuman dari
etika dan politik dari penelitian ilmu komunikasi. Keterhubungan etika dan politik penelitian sosial dengan kasus COVID-19. Pandemi COVID telah memaksa peneliti untuk melakukan riset penelitian yang sangat penting dalam berbagai aspek seperti epidemiologi, vaksinasi, dampak sosial, kebijakan kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, etika dan politik penelitian sosial menjadi sangat relevan karena melibatkan subjek penelitian, termasuk individu dan komunitas, yang dapat terpengaruh oleh temuan dan tindakan yang diambil berdasarkan penelitian tersebut. Pertama, pelindungan subjek penelitian. Kedua, ketidakberpihakan. Ketiga, integritas penelitian. Yang keempat, transparansi. Dan yang kelima, penggunaan data pribadi. Dengan kata lain, etika dan politik penelitian sosial membantu memastikan bahwa penelitian COVID-19 dilakukan dengan integritas, keadilan, dan peduli terhadap dampaknya pada masyarakat ini. Ini juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi pandemi ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.